Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat-sahabat sekalian. Kita berjumpa kembali pada forum kita yang berbahagia pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ya serial komunitas Pelita Quran. Yang serial kajian keajaiban Al-Quran dan As-Sunnah ya. Dan bersama kita hari ini sudah hadir beliau Sigit Pramono PhD. Sekarang merupakan ketua dari Stay Sebi. Nah, hari ini kita akan membahas satu tema yang menarik ya, melihat kemarin ada beberapa sempat jadi perbincangan yang hangat ya di Indonesia gitu kan terkait dengan wakaf. Nah, kita pengen bicara nih sebenarnya gimana sih instrumen wakaf ini bisa menjadi instrumen yang produktif untuk membangun ekonomi Indonesia. Nah, sebelum kita mulai, sebentar. Ya, Pak Sigit, apakah sudah bersama kami? Ya, assalamualaikum Mas. Alhamdulillah sudah. Oke. Solid sehat ya, alhamdulillah. Sehat ya Pak Sigit ya? Ya Mas, alhamdulillah doanya Bapak Ibu semua sehat selalu ya. Oke, ya. Alhamdulillah ya Pak Sigit sudah membersamai kita. Oke, sebentar. Ya, kajian ini nanti akan kita laksanakan sekitar 1,5 jam ya Bapak Ibu. Nanti akan kita buka dengan Al-Fatihah, lalu kita langsung masuk ke sesi dari Pak Sigit Pramono, lalu akan ditutup dengan sesi tanya jawab. Nah, nanti ketika sesi tanya jawab, Bapak Ibu bisa langsung open mic atau menanyakan melalui kolom chat ya Bapak Ibu. Oke, tanpa berpanjang lebar, saya akan segera memulai kajian kita pada hari ini. Mari kita mulai dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya. Oke, selanjutnya forum akan saya langsung serahkan ke Pak Sigit. Sudah siap ya Pak Sigit ya? Oke, mangga Pak Sigit. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan para asatis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Mas Khalid, terima kasih dan semua panitia serial kajian Al-Quran dan Sunnah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi yang penuh barokah ini kita bisa bersilaturahmi dan tentunya kita bisa sama-sama mengkaji satu topik yang sangat penting dalam kaitan kehidupan kita sebagai seorang muslim dan juga kehidupan kita berbangsa bernegara. Satu topik yang sempat hangat ya, tadi seperti dikatakan Mas Khalid tentang perwakafan ya dalam kehidupan kita di tengah-tengah umat ini. Baik Bapak Ibu, tadi sudah kita mulai satu kajian bersama ini. Saya tidak bermaksud juga mungkin menggurui atau menggarami air di laut. Banyak para guru saya di sini dan juga rekan-rekan yang luar biasa mungkin juga sudah banyak mendalami tentang perwakafan ini. Izinkan saya kita akan mencoba sharing dari topik-topik ini dan saya coba share dari filenya. Baik, Bapak Ibu, semoga sudah tampil dalam layar Bapak Ibu satu judul kajian yang akan kita coba diskusikan pada hari ini, yaitu instrumen wakaf dan pembangunan ekonomi. Bapak Ibu yang berbahagia,
topik ini memang sangat penting dalam konteks kita saat ini ya. Begitu banyak kondisi yang membuat kita tentunya harus bersyukur dan bersabar ya di tengah ketidakpastian, di tengah kondisi pandemik yang luar biasa ya. Allah memberikan mihnah, cobaan, tapi juga memberikan keberkahan kepada kita umat manusia ya untuk menatap hari-hari ke depan kita. Bapak Ibu yang berbahagia, kira-kira mungkin diskusinya di dalam panduan ini akan kita buat outline seperti ini. Dan saya mohon maaf jika mungkin juga ini sangat sederhana dan juga mungkin satu hal yang sifatnya pemantik diskusi kita. Diskusi lebih dalam tentunya kita bisa merujuk pada referensi yang lebih serius atau mungkin juga kajian-kajian yang lebih komprehensif. Bapak Ibu berbahagia, kita mulai dari satu topik tentang fenomena yang menarik. Negeri kita yang penuh berkah ini, negeri Indonesia, ini memang memiliki karakter yang khas karena seperti dikatakan oleh Anwar Ibrahim dalam bukunya Asian Renaissance, kira-kira terbit mungkin 20 tahun yang lalu ya, kira-kira tahun 90-an akhir. Buku itu menatap langsung ada satu bab yang menceritakan tentang negeri kita atau negeri tanah Melayu ya, katakanlah tanah serantauan Melayu ini, bahwa khususnya beliau saya kira mengerujuk kepada negara kita Indonesia, tradisi Islam dan juga tradisi masuknya Islam ke negeri kita sepertinya memang bisa dikatakan unik dan berbeda di dalam beberapa wilayah lain, karena tidak pernah terjadi satu konflik horizontal yang sangat membuat masyarakat terpecah atau masyarakat mengalami kebuntuan sosial yang begitu parah. Tapi Islam masuk Indonesia bisa dikatakan sesungguhnya dengan cara damai, dengan cara perdagangan dan akulturasi budaya. Nah, ini menjadi menarik karena juga Anwar Ibrahim mengutip tentang bahwa negeri kita yang punya pengalaman sejarah panjang tentang keberagamaan, juga sejarah panjang tentang dinamika politik, ternyata punya satu semboyan tentang Bhinneka Tunggal Ika, tentang keberbedaan kita, tapi tetap satu, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, dalam kajian-kajian sosiologi agama, saya kira apa yang disampaikan oleh Dato' Anwar Ibrahim ini menjadi penting bagi kita. Kalau kita merujuk misalnya World Giving Index tahun 2018, kurang lebih 5 tahun dalam kajian itu, Indonesia masuk dalam negara 10 yang terkategori negara dermawan. Jadi Bapak Ibu kita bisa bayangkan ya, negeri kita yang memang Allah karuniakan segala kemakmuran dan keberkahan, tapi mungkin dalam sebagian kita atau sebagian masyarakat yang mengamati kita, ya, the country is rich, but the people is poor. Mungkin itu kata-kata yang paling sering kita dengar ya. Jadi kalau kita naik ke bandara di Cengkareng, lalu kita sempat mampir ke Jakarta, lalu mungkin kita akan menemukan beberapa daerah-daerah slum, tapi juga kita menemukan daerah-daerah yang luar biasa, sudah ditata dengan baik. Nah, tapi rupanya negeri kita itu menjadi negara yang paling dermawan. Jadi masyarakat kita dalam kultur budaya Melayu, kemudian juga mungkin kultur mazhab Syafi'iyah, itu memang terdorong menjadi negara yang dermawan. Kita biasa menderita, tapi kita ingin tetangga kita, warga kita, komunitas kita menjadi warga yang sama-sama kita saling asuh dan juga memberikan bantuan kepada masyarakat kita. Nah, ini yang pertama Bapak Ibu, saya kira menjadi catatan kita semua ya. Kita bersyukur pada Allah SWT, dan tradisi ini sesungguhnya tradisi Islam. Jadi bagaimana Rasulullah SAW memberikan teladanan dan contoh kepada kita tentang makna berbagi, makna sharing kepada masyarakat, bahkan di antara menjadi tetangga yang baik adalah tidak mungkin kita bisa tidur nyenyak kalau tetangga kita masih mengalami kelaparan. Jadi poin pertama ini Bapak Ibu saya kira menjadi satu highlight yang penting bagi kita semua. Semoga Allah menjaga tradisi Islam yang baik ini sebagai masyarakat yang dermawan. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, poin kedua tentang wakaf ya. Jadi kita bisa bayangkan ketika kita memasuki era baru reformasi tahun 98, di mana kita sebagai bangsa merasakan betul kita akan melaksanakan reformasi dalam tatanan sosial dan politik kita, maka kita rasakan betul bagaimana pemerintah bergandeng tangan dengan masyarakat melakukan banyak sekali ijtihad dan juga inovasi agar tatanan kita semakin baik. Nah, di antaranya adalah tatanan kita dalam keberagamaan Islam ini. Nah, kita ingat di era Pak Presiden B.J. Habibie almarhum itu cukup banyak sekali dientaskan berbagai macam undang-undang peraturan yang mendorong penataan keagamaan Islam ini lebih baik lagi. Di antaranya adalah undang-undang zakat.
Nah, kemudian juga Undang-Undang Wakaf. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, kalau 20 tahun lalu kita memasuki era zakat ya atau peradaban zakat, maka mungkin hari-hari ini 3-5 tahun belakangan ini kita mendapat challenging yang terbaru ya. Masyarakat kita, umat kita menghadapi satu tantangan bagaimana kita bisa mewujudkan perwakafan ini menjadi satu peradaban yang itu mudah-mudahan mengembalikan kejayaan Islam, memberikan kemakmuran bagi seluruh masyarakat kita. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, kata wakaf ini ya dalam bahasa Arab juga dalam bentuk jamaknya kita kenal awqaf, dan juga ada makna yang terkait dalam berbagai hadis dan ayat yang terkait yaitu habs ya atau ahbas. Nah, ini sebenarnya bermakna tentang menghentikan atau menahan. Ya, sementara juga dalam hadis atau ayat lain dikatakan terkait dengan kita meletakkan kepada jalannya, di situ dimaknakan kepada makna jalan fisabilillah. Jadi pada prinsipnya berbagai macam fikih kemudian wakaf atau zakat atau mungkin fikih tentang muamalat menjelaskan tentang fenomena wakaf ini adalah Bapak Ibu, secara sederhana kita menahan, menjaga, memelihara satu prinsipal amount atau nilai pokok dari satu harta atau aset yang kita miliki, dan lewat pengelolaan atau manajemen aset yang baik, harta tersebut harus memiliki return, memiliki hasil, memiliki manfaat, ya, memiliki suatu output yang baik, dan output itu kita serahkan kepada mauquf alaihnya, kepada para penerima manfaat atau beneficiarinya. Jadi pada prinsipnya kalau kita lihat demikian, aset atau harta wakaf tidak boleh habis digunakan. Namun aset atau harta wakaf tadi dalam kajian fikih muamalatnya disebutkan harta dan asetnya bernilai tetap. Ya, jadi pokoknya kita tahan, ya, kita jaga pokoknya sehingga nilainya tetap. Namun tidak boleh didiamkan, aset ini harus dikelola. Harus ada manajemen aset atau pengelolaan bisnis atau pengelolaan menjaga aset ini menjadi sangat tumbuh gitu ya, sangat bermanfaat sehingga hasil atau manfaat tadi itu bisa diberikan kepada kebajikan, kepada program-program kebajikan. Nah, pemanfaatannya ya dipersyaratkan atau diharapkan bisa bersifat berkelanjutan atau sustain. Nah, kemudian yang penting ada istilah tadi mauquf alaih, yaitu para penerima manfaat. Manfaatnya tersampaikan kepada mereka yang berhak mendapatkan manfaat tadi atau diamanahkan dalam ikrar wakafnya. Kepada siapa manfaat wakaf itu disampaikan kepada mauquf alaihnya. Jadi misalnya kalau kita mewakafkan masjid, kita berharap mauquf alaihnya misalnya adalah para jamaah masjid atau para musafir yang sedang menjalankan tugas lalu harus mukim atau menggunakan fasilitas masjid tadi, atau kita mewakafkan tanah untuk pendidikan, ya, maka kita berharap para siswa, masyarakat umum itu mendapatkan manfaat dari pengelolaan pendidikan tadi. Nah, jadi sebagai yang tadi disampaikan, ada prinsip tahbisul asli wa tasbilu tamroh. Itu menahan pokok harta dan menyalurkannya manfaatnya kepada publik atau kepada tadi mauquf alaih. Nah, inilah yang menjadi dasar sesungguhnya Bapak Ibu tentang pengembangan wakaf produktif. Nah, kemudian kita ingat dalam berbagai kajian sirah atau kajian sejarah Islam, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu hendak melakukan wakaf produktif atas tanahnya di Khaybar. Maka beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah memberikan nasihat supaya menahan wakafnya dan menyalurkan hasilnya. Jadi tanah tersebut tetap dimiliki Umar, tetap menjadi aset atau harta yang produktif oleh Umar, lalu hasil dari kebun tadi atau tanah tadi itu yang diberikan kepada masyarakat luas. Jadi kata Rasulullah SAW, jika mau engkau tahan pokoknya dan engkau sedekahkan hasilnya. Nah, demikian mungkin satu kisah tentang wakaf produktif yang pernah dijalankan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Juga kita ingat satu asbabul nuzul atau mungkin juga kisah yang menjelaskan sahabat Nabi Abu Talhah radhiyallahu anhu yang mewakafkan kebun kurma, ya. Itu setelah mendengar turunnya surah Ali Imran ayat 92. Ayat ini yang seringkali menjadi kutipan tentang makna wakaf, atau secara eksplisit Al-Qur'an menceritakan tentang wakaf ini dalam ayat ini, ya. Jadi secara eksplisit memang tidak disebutkan kata-kata wakaf dalam Quran, tapi secara implisit ayat inilah yang menjadi rujukan para ulama, para fuqaha tentang makna wakaf. Sebagaimana kita lihat di situ,
lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, ayat ini sesungguhnya memberikan dorongan kepada kita dan memberikan satu gambaran kepada kita, ya, bagaimana kita itu diperintahkan mewakafkan, menginfakkan sesuatu yang sangat kita cintai. Jadi persembahan kita, tanda kutip, atau makna dari kita mewakafkan harta kita fisabilillah tadi, bukan asal-asalan begitu ya, bukan harta yang memang seadanya, tapi kepada sesuatu yang sangat kita cintai. Nah, Abu Talha memberikan teladan kepada kita tentang pelaksanaan ayat ini. Juga sahabat Rasulullah SAW yang lain, Abu Dahdah radhiyallahu anhu misalnya, mewakafkan kebun kurmanya setelah mendengar turunnya surat Al-Hadid ayat 11. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, demikianlah berbagai kajian fikih melandaskan sirah Nabi dan juga hadis Rasulullah SAW tentang makna wakaf tadi. Nah, mungkin satu hal yang sangat melekat dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim di Indonesia, kita selalu mengutip hadis Rasulullah SAW, hadis Muslim yang sangat terkenal ya. Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 hal, ya, yaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak yang soleh. Nah, rekan-rekan yang berbahagia, Bapak Ibu yang berbahagia, 3 dimensi kebaikan ini sesungguhnya menarik, ya. Profesor Muhammad Nuh, Ketua Badan Wakaf Indonesia, mantan Menteri Pendidikan dan Menteri Informatika kita, seorang cendekiawan yang luar biasa yang pernah menjadi rektor ITS, kira-kira menggambarkan hadis ini, Bapak Ibu, ini satu triangle siklus yang luar biasa kalau kita maknai. Ya, jadi memaknai tentang sedekah jariah itu juga memaknai dalam konteks kita memandang infrastruktur kebaikan. Ya, jadi maknanya adalah, coba kita perhatikan ya, sedekah yang kita berikan itu harus bermakna punya dimensi sosial. Karena dia membangun tentang satu hal yang penting dalam kehidupan, yaitu ilmu pengetahuan. Ya kan? Jadi sedekah atau kemampuan harta yang kita miliki, atau aset apapun yang kita wakafkan di jalan Allah, kita berharap dia berguna untuk membangun satu dimensi penting dalam kehidupan, yaitu ilmu yang bermanfaat. Jadi ada infrastruktur ilmu pengetahuan. Karena kita meyakini dengan ilmu pengetahuan ini, sesungguhnya masyarakat itu akan teredukasi. Masyarakat akan menjadi pribadi yang mandiri. Masyarakat akan memiliki power, ya, karena knowledge is power. Pengetahuan itu menjadi kekuatan, ya, setiap bangsa-bangsa. Jadi kita bisa bayangkan ya, Bapak Ibu, makna hadis ini bukan sekedar satu bentuk charity sederhana, tapi juga membangun satu model pemberdayaan masyarakat karena kita membangun ilmu. Nah, kemudian juga makna doa anak yang soleh. Nah, Bapak Ibu berbahagia, dalam diskusi kita, dalam kajian-kajian sosial kita memahami tentang, katakanlah, makna anak secara biologis, anak keturunan kita, tapi juga ada makna anak secara ideologis. Ya, bahwa anak-anak didik kita, anak asuh kita, umat kita, itu adalah anak-anak kita semua. Ya kan? Jadi kalau kita merujuk satu hadis Rasulullah SAW, didiklah anakmu, karena mereka akan hidup di zaman yang berbeda dengan zamanmu. Itu mungkin memang makna yang penting. Karena anak-anak setiap negeri itu, setiap bangsa itu bukan milik hanya orang tuanya. Anak-anak negeri ini milik bangsa ini, milik agama ini. Jadi kalau kita membangun infrastruktur ilmu pengetahuan, kita membangun infrastruktur kebaikan melalui anak generasi masa datang, itu sesungguhnya kita sedang membangun amal jariah terbaik. Jadi Bapak Ibu, ada dimensi katakan ekonomi atau kekuatan uang, kekuatan dana, kekuatan ekonomi, tapi juga ada dimensi infrastruktur kebaikan, yaitu anak-anak yang soleh, generasi yang lebih sehat, generasi yang kuat, tapi juga tadi infrastruktur ilmu pengetahuan. Nah, dalam diskusi-diskusi teman-teman yang aktif dalam filantropi, misalnya kita akan ingat ada 2 mimbar yang harus kita bangun, yaitu mimbar ilmu pengetahuan dan mimbar kebaikan. Nah, inilah esensi dari makna hadis ini pada akhirnya. Jadi umat ini harus bersatu, bangsa ini harus bersatu, karena kita sedang menghadapi tantangan yang luar biasa. Nah, tantangan-tantangan ini bisa kita hadapi secara bersama-sama kalau kita punya 2 platform yang penting tadi, yaitu mimbar ilmu pengetahuan dan mimbar
kebaikan. Jadi kalau udah bicara pengetahuan, mungkin kita akan meletakkan dulu semua perbedaan kita akan meletakkan semua dulu kegaduhan kita harus menyepakati ilmu pengetahuan lah yang membuat kita menjadi bangsa yang dikdaya gitu ya, bangsa yang berwibawa, bangsa yang bisa melakukan kompetitif terbaik kepada bangsa-bangsa yang lain dan memberikan generasi terbaik kita dengan education ya, dengan ilmu pengetahuan yang menjadi bekal mereka untuk kebaikan di depan ya. Kemudian juga kalau kita bicara al-khairiyah, Bapak Ibu kita bisa bayangkan kalau umat ini bersatu, apapun perbedaan warna, bangsa, cara pandang kita, maka kita memahami mimbar kita sama tentang kebaikan bagi negeri ini, maka semua itu mendorong kita untuk memberikan amal terbaik. Nah ini mungkin dalam bahasa yang guyon Bapak Ibu, kita ingat ketika tahun 98 tadi, ketika kami mengutip buku dari Datuk Seri Anwar Ibrahim, hal yang sama terjadi. Jadi waktu itu mungkin Bapak Ibu yang menyaksikan langsung proses transformasi di negeri ini, dan negeri-negeri karena kejadian financial Asian crisis tahun 97, kita mengalami hal yang sama dengan Korea. Jadi tahun 97 itu 97-98 kita krisis keuangan yang dimulai dari krisis keuangan di Thailand menyebar ke kawasan Asia, kemudian termasuk Indonesia dan Korea juga mengalami hal yang sama. Nah, Bapak Ibu, pada waktu itu kita ingat ada satu gerakan namanya gerakan mengumpulkan emas di Indonesia. Ya kan? Jadi karena pemerintah terpuruk, ekonomi terperosok dalam jurang krisis, kira-kira demikian, lalu kita mencoba melakukan satu penggalangan sosial, mengumpulkan emas untuk disumbangkan kepada negara. Nah, kita ingat liputan-liputan media pada waktu itu, di antaranya liputan majalah Tempo adalah ternyata kita gagal. Indonesia gagal melakukan pengumpulan emas untuk membantu negara pada waktu itu. Tapi negara Korea ternyata berhasil. Jadi di tengah krisis yang hampir sama kejadiannya, Asian Financial Crisis, pada waktu itu Korea sama. Bapak Ibu yang punya uang emas atau punya gelang, punya cincin itu dikumpulkan kepada negara. Ya, tapi sebagai perbandingan nation building yang terjadi pada waktu itu di Korea dan di kita, ternyata program kita gagal. Ya, tidak terkumpul dana yang sangat signifikan. Sementara Korea berhasil, dan dengan sebagian dana itulah Korea bisa melakukan recovery dan menjadi negara yang kemudian bangkit kembali setelah krisis 97-98. Tapi kita mengalami pendarahan yang luar biasa, ya kan, sehingga berlarut-larut, dan mungkin sampai hari ini kita masih menghadapi satu risiko fiskal, risiko ekonomi yang cukup signifikan ya untuk kita antisipasi. Nah, jadi penggalangan dana masyarakat, melakukan dana abadi, melakukan sumbangan warga kepada negaranya, itu bukan sesuatu yang baru, bukan juga sesuatu yang hanya dimiliki oleh Islam. Tapi semua negara dan bangsa ini punya tradisi itu. Dan kita pernah mengalami yang kita amati dalam waktu dekat 98 itu adalah kita gagal sebagai bangsa untuk melakukan suatu penggalangan dana publik ya untuk menghadapi krisis waktu itu dibandingkan Korea. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, itu tadi poin kedua tentang sederhananya wakaf yang memang menjadi satu anjuran Rasulullah SAW, satu tradisi yang dikembangkan dalam peradaban Islam. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, mungkin kisah-kisah menarik tentang ini sudah sama kita baca misalnya ya. Yang paling menarik mungkin adalah bagaimana wakaf itu sebagai instrumen ekonomi Islam itu digunakan dalam pengembangan tadi 3 pilar kebaikan ya secara sosial dimensinya, yaitu amal jariah ya, sedekah jariah begitu, kemudian juga membangun infrastruktur ilmu pengetahuan ya, ilmu yang bermanfaat, dan kemudian membangun infrastruktur generasi baru yang sehat, yang kuat, yang memiliki prospek masa depan yang lebih baik. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, kalau kita ingat dalam peradaban selanjutnya ya yang terkini misalnya ya, kita ingat betul bagaimana universitas, masjid, kemudian tadi proses kebajikan sosial itu dibangun dengan wakaf. Yang terkenal mungkin fenomena tentang Al-Azhar University ya. Al-Azhar itu selama sekali sejarah menunjukkan dibangun dengan tradisi wakaf ya, sehingga mungkin negara Mesir tidak sekaya kita mungkin, atau mungkin kita juga tidak miskin-miskin amat gitu ya, tapi Mesir mungkin menunjukkan kepada kita beratus tahun kira-kira begitu memberikan beasiswa kepada putra-putri terbaik di seluruh dunia ya,
sekolah gratis, ya, bahkan banyak beasiswa untuk living cost masyarakat yang belajar di Al-Azhar, gitu ya. Tapi negeri kita kadang-kadang mungkin jangan-jangan jadi negeri yang pelit, di samping kontradiksi dengan negeri dermawan tadi, ya. Beasiswa terasa tidak lancar, beasiswa ternyata tidak bisa dinikmati oleh anak-anak negeri dan seterusnya. Jadi ini satu paradok yang harus kita perhatikan juga. Nah, kemudian kita ingat konsep tadi itu juga dikembangkan seperti Bapak Ibu ketahui, kampus-kampus besar di luar negeri, katakan Oxford University, Cambridge, dan juga mungkin Harvard, ya, itu semuanya juga punya konsep yang sama tentang wakaf, tentang endowment fund. Bahkan mereka sudah menunjukkan kepada kita pengelolaan aset wakaf dan cash wakaf yang sudah lebih profesional, bahkan kemudian melakukan fundraising yang sangat besar sekali, ya, sehingga proses pendidikan itu bisa sangat efisien, juga memiliki akumulasi aset yang sangat besar untuk memberikan pendidikan yang terbaik kepada masyarakat. Nah, kemudian juga konsep masjid, ya, Bapak Ibu ketahui, masjid ini bagian dari konkretnya sebuah perwakafan itu dibangun dalam tradisi peradaban Islam. Bahkan seperti kita ketahui Baitul Hikmah di Cordova, kemudian juga Universitas Islam yang pertama yang ada di Maroko, ya, yang didirikan oleh seorang wanita, Fatimah, itu semua menunjukkan tradisi ini menjadi tradisi yang sangat mulia, ya, mewakafkan harta untuk kebaikan. Bahkan Bapak Ibu yang berbahagia, kita ingat salah satu mewakif terbesar yang membuat jalan dari Irak ke Mekah, ya, jadi mungkin bisa dikatakan jalan tol gitu ya bagi para hujaj, itu diwakafkan oleh istri Harun al-Rasyid, ya. Nah, jadi sekali lagi saya kira sudah banyak sekali kajian tentang menceritakan tentang wakaf ini menjadi satu instrumen dalam kebaikan di masyarakat. Baik, Bapak Ibu, pada bagian berikutnya kita lihat dalam laporan-laporan pemerintah, kita bersyukur, ya. Ini saya kutip Bapak Ibu, mohon izin, dari studi dan kajian-kajian presentasi Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah dari Bank Indonesia, Departemen Ekonomi Syariah di Bank Indonesia, juga dari Badan Wakaf Indonesia. Nah, kira-kira isu-isu pengelolaan wakaf di Indonesia itu di sini dijelaskan ada 4 poin. Pertama tentang literasi, ya, atau awareness, kesadaran masyarakat. Rupanya memang masyarakat masih minim literasinya. Katakan seakan-akan wakaf itu hanya untuk masjid, madrasah, dan makam, ya, atau kuburan. Padahal dunia kini wakaf itu dikembangkan menjadi satu aset manajemen yang baik sekali, ya, endowment fund atau dana abadi masyarakat yang digunakan, dikelola dengan profesional sehingga bisa memberikan manfaat yang luas kepada masyarakat. Jadi yang pertama adalah tentang kesadaran, ya, atau mungkin tentang literasi masyarakat yang perlu diedukasi. Mirip halnya ketika mungkin 20 tahun yang lalu Bapak Ibu, ketika kita membincang tentang zakat, mungkin masyarakat awam memahaminya hanya zakat fitrah. Tapi hari ini kita bersyukur program Basnas, program Lembaga Amil Zakat itu memberikan edukasi publik yang baik sekali. Ya, tadi karena masyarakat kita memang masyarakat yang sangat dermawan, ya, kegiatan-kegiatan Islamic filantropi itu mendapat dukungan yang baik, dan kita bersyukur mudah-mudahan Allah menjaga semua kebaikan itu untuk kemajuan bangsa ini. Nah, kemudian Bapak Ibu yang berbahagia, kita sadari betul tanda kutip, ya, romantisme kejayaan Islam masa lalu, tentunya kita bersyukur dan kita berbahagia. Namun yang lebih penting adalah bagaimana membawa kontekstual itu ke kini. Ya, konsep wakaf pada zaman Rasulullah SAW, kemudian konsep wakaf pada zaman para salaf saleh, gitu ya, dan kemudian pada masa-masa para cendekiawan Muslim itu bisa dikontekskan kekinian. Apa yang perlu kita kembangkan? Bahkan mungkin tiap negara, tiap negeri akan berbeda. Maka riset dan development itu menjadi penting. Ya, katakanlah kata kunci dari wakaf itu sebenarnya kan adalah sustainability dalam fundraising. Nah, fundraising hari ini itu hanya bisa kita lakukan kalau kita punya teknologi, ya, teknologi dengan digital sehingga memudahkan orang berwakaf dan seterusnya. Nah, maka kalau kita hari ini tidak melakukan riset dan development tentang pengembangan teknologi wakaf atau kegiatan-kegiatan keislaman yang lain, maka mungkin kita akan ketinggalan. Baik, yang kedua tentang regulasi dan kelembagaan. Ini juga satu hal yang niscaya kita bersyukur pemerintah Indonesia, ya, menjadi sangat aktif, ya, juga sangat mendukung pengembangan Islamic Social Finance, ya, pengembangan sosial Islam, zakat dan wakaf. Namun regulasi tadi juga perlu kita beri catatan.
kalau tidak mendorong masyarakat itu menjadi mandiri atau tidak mendorong gerakan civil society, gerakan arus bawah dari masyarakat ya difasilitasi oleh negara supaya bisa menghasilkan peradaban zakat dan wakaf yang lebih baik. Nah, karena mungkin tiap negara, tiap negeri berbeda-beda ya landasan hukum dan sebagainya. Negeri kita dengan Malaysia saja berbeda karena Malaysia negara monarki, negara kerajaan yang berlandaskan Islam. Mungkin regulasi tentunya tidak selalu tepat dengan konteks Indonesia. Tapi secara umum kalau kita bicara regulasi dan kelembagaan, pada hakikatnya adalah semua regulasi dan aturan tadi itu harusnya memberi fasilitas kepada gerakan wakaf dan zakat untuk tumbuh, berkembang, mandiri, dan profesional. Nah, kuncinya adalah dia harus memfasilitasi, harus mensupport. Ya, sisi lain bahwa regulasi tadi tidak boleh over-regulated. Over-regulated membuat masyarakat terkungkung atau membuat masyarakat jadi tidak punya inisiatif. Ini juga satu bentuk yang tidak tepat. Ya, kalau nanti akhirnya membuat masyarakat menjadi sangat pasif, tidak mau mendukung gerakan keagamaan ini. Nah, sebaliknya, pada prinsipnya regulasi itu menumbuhkan trust. Kalau tidak ada trust di tengah masyarakat kepada pemerintah, kepada otoritas, maka boleh jadi itu juga akan kontraproduktif ya kepada perkembangan zakat dan wakaf. Nah, selanjutnya Bapak Ibu yang berbahagia, ini saya kira menarik karena KNEKS juga sudah men-highlight masalah ini tentang SDM. Nah, kalau SDM itu tidak ditumbuhkan dengan baik, ya, sementara SDM ini memerlukan satu proses penyiapan kesiapan manajemen yang baik, maka boleh jadi perkembangannya akan sangat lambat. Sebagai misal, Bapak Ibu yang berbahagia, seperti kita ketahui ya, kita mengenal istilah Islamic Social Finance atau keuangan sosial Islam, atau dalam istilah yang lebih nomenklatur begitu di pemerintahan disebut dana sosial keagamaan. Nah, dalam perspektif Islam, karena kita punya zakat dan wakaf, maka ada hal yang menarik perbedaan zakat dan wakaf. Kalau zakat, misalnya kita sudah punya asnaf yang terinci, lalu kewajibannya zakat harta, ya, lalu zakat fitrah, semua itu dalam konteks yang sangat ketat pelaksanaan ibadahnya, maka itu dilaksanakan kemudian diberi kepada asnafnya. Nah, namun zakat, namun wakaf ini agak berbeda. Karena pada prinsipnya wakaf atau infak juga bagian dari yang sifatnya sunnah di dalam kewajiban maliyah seorang muslim, berbeda dengan zakat yang menjadi kewajiban yang sifatnya wajib bagi seorang muslim. Nah, wakaf ini tadi kata kuncinya adalah dia harus tumbuh, harus dikelola dan menghasilkan return. Nah, maka SDM menjadi penting. Bisa dibayangkan Bapak Ibu kalau kita memiliki aset wakaf, ya saya secara pribadi menjadi nazir wakaf misalnya, mendapat amanah aset wakaf, lalu tidak digunakan atau tidak dikembangkan, maka tentunya ini bukan menjadi ciri khas wakaf. Karena kalau wakaf itu hartanya dikelola, prinsipnya tetap, tapi dia memberikan hasil. Hasilnya lah yang diberikan kepada proyek kebajikan, gitu ya. Nah, maka dibutuhkan seorang nazir wakaf yang profesional, nazir wakaf yang memiliki kompetensi. Nah, itulah yang menunjukkan kenapa disebut nazir. Kalau amil zakat kan disebut amil ya, pekerja. Secara sederhana nih makna sederhana saja berarti sudah jelas gitu, semacam guideline-nya, SOP-nya gitu ya. Kita kumpulkan dananya, kita salurkan. Tapi nazir wakaf itu harus punya konsep, harus punya semacam nazoro gitu ya. Ada kerangka kerja yang membuat dia memahami mengelola hartanya dengan baik, lalu dengan harta itu dengan return dari pengelolaan tadi disampaikan kepada mauquf alaihnya. Jadi intinya adalah Bapak Ibu, kita menyadari SDM ini sangat penting dalam pengelolaan dana sosial keislaman ini. Nah, selanjutnya kita lihat persepsi masyarakat ya, ini secara sederhana saja, memang masih memandang wakaf ini tidak prioritas, katakan demikian gitu ya. Kalau masyarakatnya dalam taraf yang sangat basic needs dalam kehidupan ekonomi, tentunya mereka akan sulit memikirkan tentang wakaf ini. Nah, tapi secara sederhana Bapak Ibu yang berbahagia, wakaf ini pada prinsipnya adalah kita sebagai seorang muslim mendapat amanah harta yang menjadi milik kita, harta pribadi kita. Lalu dengan konsep wakaf ini sesungguhnya kita sedang melepaskan kepemilikan pribadi kita menjadi kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Coba betapa tingginya ya peradaban wakaf itu, Bapak Ibu. Kita memaknai betul bahwa kita sebagai hamba Allah, sebagai khalifatullah di muka bumi ini hanya sebagai mandataris Allah di muka bumi.
apa yang kita miliki ini pada esensinya bukanlah milik kita, ya. Sehingga harta yang entitle-nya sudah milik kita, harta pribadi kita, itu kita reklas gitu ya. Kita ubah menjadi harta milik Allah. Kita kembalikan kepada kesejatiannya, yaitu milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibaratnya itu private ownership kita, kepemilikan pribadi kita lepaskan menjadi public ownership, menjadi milik publik, yaitu milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi memang ini perlu edukasi yang luas sekali. Nah, tentunya ini satu proses dan kita berharap itu bagian dari edukasi keislaman kita kepada masyarakat agar kita memiliki satu model pemberdayaan wakaf yang lebih baik. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, ini ada tayangan dari Bank Indonesia yang sangat menarik. Hal-hal yang sesungguhnya memberikan gambaran kepada kita bahwa potensi wakaf sebagai instrumen ekonomi syariah ini bisa digunakan untuk tujuan-tujuan nasional, tujuan-tujuan pembangunan ekonomi yang sangat masif, ya. Jadi tentunya dalam kerangka ini adalah kerangka Islamic Social Finance, ya, yaitu dana sosial Islam, ada zakat dan wakaf. Nah, karena undang-undangnya tersendiri di Indonesia memang agak unik, ya, zakat diatur sendiri, wakaf diatur sendiri. Dalam banyak kesempatan di berbagai negara lain, sesungguhnya Kementerian Zakat dan Wakaf ini seringkali disatukan, ya, sehingga satu kementerian yang efektif mengurus dana-dana sosial ini. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, tadi sudah kita sampaikan, zakat itu sifatnya wajib, mandatori, lalu pada asnaf yang terperinci, sementara wakaf juga infak dan sebagainya itu menjadi satu yang sifatnya voluntary atau sunnah, dan itu bisa kita gunakan dalam bentuk yang lebih sesungguhnya lebih on the track untuk hal-hal pemberdayaan, ya. Nah, sehingga pengertian wakaf ini sesungguhnya dia akan lebih challenging gitu ya, dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Diperlukan social entrepreneur, diperlukan manajemen aset yang baik, diperlukan para volunteer yang baik untuk pemberdayaan dan sebagainya. Diperlukan akuntabilitas yang lebih rapi karena menyangkut dana yang sustainability dikelola dan bahkan sampai berkurun zaman, ya, sampai hari kiamat dana itu harus dimanage dengan baik. Nah, jadi wakaf ini sekali lagi memerlukan satu penataan yang tata kelola yang lebih baik lagi karena menyangkut proses yang sangat panjang. Nah, secara sederhana Bapak Ibu yang berbahagia, kalau kita punya model, ya, seperti digambarkan oleh tayangan Bank Indonesia ini, ada sifatnya karitatif atau konsumtif, itu idealnya menggunakan dana zakat, gitu ya. Jadi kalau pemberdayaan atau penghilangan kemiskinan, poverty alleviation, untuk memberikan basic needs kepada masyarakat, kalau kita punya zakat yang banyak dananya, maka kita bisa salurkan ini dalam kegiatan-kegiatan tadi pengentasan kemiskinan, ya, kepada kebutuhan basic need bagi masyarakat luas. Nah, pengelolaan wakaf yang baik karena menyangkut aset wakaf yang banyak, baik bergerak dan tidak bergerak, itu bisa kita gunakan dalam konteks yang luas untuk pemberdayaan, ya, untuk pembangunan infrastruktur tadi kan, infrastruktur pendidikan, infrastruktur sosial lainnya, termasuk infrastruktur membangun generasi yang sehat dan sebagainya, ya. Nah, ini bisa menjadi satu padanan yang baik sekali. Ada kegiatan produktif, ada kegiatan konsumtif. Nah, kalau dulu kita punya program zakat produktif, misalnya, walaupun itu satu bentuk ijtihad yang baik, tapi mungkin kita bisa meletakkan lagi track-nya lebih baik bahwa zakat itu digunakan kepada hal-hal yang tadi konsumtif dan juga untuk karitatif. Nah, tetapi wakaf, ya, pengelolaan infak produktif itu bisa digunakan lebih luas lagi untuk pengelolaan pemberdayaan. Nah, Bapak Ibu berbahagia, kita bisa bayangkan, ya, satu siklus masyarakat yang baik, yang berkembang, lalu bisa menahan satu kohesitas bersama, ya, di antara masyarakat menjadi masyarakat yang kuat, ya, saling berdaya. Nah, yang terpenting dalam konteks wakaf ini adalah Bapak Ibu bisa dibayangkan kalau dalam bahasa finance kita akan punya istilah cost of fund. Jadi cost of fund atau harga dana dari dana wakaf ini sesungguhnya paling murah. Karena orang yang menyerahkan itu sesungguhnya prinsipnya tidak meminta return di dunia. Jadi para muwakif itu kan sudah melepaskan kepemilikannya, ya, lalu memberikan manfaat itu kepada publik. Nah, dia nggak minta apa-apa, walaupun dalam model lain, mungkin dalam wakaf ahli atau wakaf
temporer itu dibolehkan. Wakif itu mendapat return, pada sebagiannya dia melepaskan semua itu kepada kepentingan publik. Nah, ini kan bisa dibayangkan Bapak Ibu, satu sektor keuangan, katakan kalau ini namanya Baitul Mal punya source of fund, punya dana dari publik yang itu cost of fund-nya bisa dikatakan zero. Karena masyarakat mewakifnya tidak minta apa-apa. Nah, tinggal bagaimana dia harus bisa signifikan jumlahnya besar, lalu bisa digunakan dalam tadi infrastruktur, pemberdayaan, gitu ya, kegiatan produktif, gitu ya. Kemudian amanah, transparansi, akuntabel, ya, sehingga trust-nya muncul dan bisa dilaksanakan dengan cara profesional dan sustainable. Nah, jadi itulah kata kunci yang penting dalam nazir, dalam pengelolaan wakaf. Bapak Ibu berbahagia, itu kira-kira alur pikir yang dikembangkan oleh rekan-rekan di Bank Indonesia, pengembangan wakaf sebagai instrumen dalam pembangunan ekonomi. Nah, kalau kita lihat di masa-masa COVID ini, nah ini menarik ya Bapak Ibu ya, proses inovasi atau mencari ijtihad, ya, mencari terobosan atau breakthrough, kita bisa melakukan satu model sosial yang baik sekali, ya, trust yang tinggi di tengah masyarakat, lalu dana wakaf yang tumbuh, ya, itu bisa digunakan banyak hal dengan pendidikan, dengan hal-hal yang emergensi bahkan gitu ya. Nah, jadi kombinasi wakaf zakat ini dalam konteks penguatan social capital itu sangat penting gitu ya. Nah, jadi sekali lagi, dan ini tentunya membutuhkan satu model terobosan. Ya, hari gini kalau kita tidak punya model ijtihad atau terobosan dalam pengembangan dana wakaf dengan digital, pasti kita ketinggalan ya. Nah, jadi ini konsep yang dikembangkan oleh Bank Indonesia agar kita bisa mencari terobosan baru dalam pengembangan wakaf. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, ini mungkin yang menjadi landasan kita kalau kita masuk ke bagian terakhir dalam pembahasan ini tentang tantangan peradaban ke depan. Nah, kalau kita lihat dalam konteks literatur ekonomi, Bapak Ibu, secara sederhana proses pembangunan ekonomi itu sudah disadari lama oleh para ekonom misalnya, tapi pada prinsipnya adalah ternyata pola pembangunan yang sangat berpikir kepada materi atau pembangunan yang berpikir dalam konsep kapitalisme misalnya ya, itu melahirkan dua dilema utama. Yang pertama adalah terjadi duality in human capital accumulation. Jadi rupanya memang satu cara pandang yang sangat elitis itu melahirkan masyarakat yang elitis, gitu ya. Secara sederhana kalau kita lihat pertarungan ideologi kapitalisme, sosialisme segala macam itu pada prinsipnya kan kehidupan materi. Kemudian mereka mengabaikan tentang kehidupan katakanlah ilahiyah atau ketuhanan, ya, mencoba melakukan pembangunan secara sekuler, kira-kira begitu ya. Nah, kemudian yang terjadi adalah pertarungan para elit, pemegang saham atau buruh. Buruh pun mungkin terwakili oleh pemimpin buruh. Nah, itu yang lama terjadi beratus tahun mungkin, jadi sama saja menghasilkan satu model pembangunan adanya duality in human capital accumulation. Yang kaya semakin kaya, kira-kira begitu, yang miskin ya tidak menghadapi transformasi mobilitas vertikal untuk melakukan perbaikan kehidupannya. Ya, jadi pertarungan misalnya katakanlah kenapa negara-negara kontinental, negara-negara di Eropa Barat itu sangat mengagungkan welfare state. Ya, bagus sekali karena mereka bisa melakukan suatu proses pembangunan yang adil gitu ya, bahwa yang kaya bisa memberikan subsidi silang untuk memberikan masyarakat yang tidak beruntung untuk mendapat pendidikan yang baik, kesejahteraan yang baik dan sebagainya. Nah, tapi itu lebih kepada pertarungan ideologis awalnya, karena para pemegang kapital ya dalam revolusi industri itu sangat menindas buruh. Ya, negara-negara di negara Amerika Serikat misalnya, satu bentuk yang lain kaum kapitalis itu sangat menekan atau sangat anti kepada sosial. Nah, jadi selalu terjadi dua kutub yang ekstrim. Nah, yang pada prinsipnya adalah ketimpangan itu terjadi ketika masyarakat tidak punya akses yang baik untuk memperoleh pendidikan.
pendidikan hanya untuk kaum elit, lalu kaum elit melahirkan orang kaya menghasilkan kue ekonomi yang besar dan dinikmati oleh keluarga dan kelompoknya saja. Nah, sebaliknya juga pada akhirnya duality di dalam human capital ini mengakibatkan quality of life itu hanya dinikmati oleh kalangan elit, gitu ya, yang bisa menikmati kota yang baik, kota yang sehat, pendidikan, kesehatan dan sebagainya itu hanya lapisan tertentu. Nah, ini yang akhirnya menumbuhkan satu model tadi welfare state, negara kesejahteraan. Nah, sebaliknya pikir ekonomi kapitalis atau sosialis sekalipun itu mengakibatkan terjadinya inequity, ketidakadilan dalam income distribution. Jadi istilahnya disparitas masyarakat tinggi sekali karena yang bisa memperoleh akses keuangan hanya masyarakat elit tertentu. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, inilah yang mungkin digambarkan dalam dalam Al-Qur'an, dalam konsep dalam surah Al-Hasyr tadi, agar harta itu tidak beredar hanya di kalangan kelompok tertentu saja di tengah umat ini. Jadi kehidupan elitis itu memang tidak sehat dan tidak benar karena akan menghasilkan segitu banyak distorsi sosial. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, inilah yang sesungguhnya memberikan tantangan baru kepada kita, memerlukan paradigma baru dalam pembangunan ekonomi, yaitu dibutuhkan satu konsep pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Benar kita mengejar pertumbuhan ekonomi, tapi pertumbuhan ekonomi macam mana yang kita harapkan, yaitu pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Misalnya, kalau pertumbuhan ekonomi itu hanya didorong atau didrive oleh pasar modal, sementara pasar modal itu hanya bisa diakses oleh orang-orang pemilik modal, maka tidak terlalu bangga, tidak terlalu bersyukur kalau atau tidak merasa sudah berhasil kalau pertumbuhan ekonomi hanya didrive oleh sektor keuangan, khususnya di pasar modal. Nah, tapi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah kalau kita bisa merasakan inklusivitas. Ya, semua level masyarakat, sektor real bertumbuh, kemudian di desa dan di kota mengalami hal yang sama, maka kita merasakan itulah pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Nah, artinya ada inklusivitas proses pembangunan. Tidak boleh ada masyarakat yang tercampak, ya, yang tidak terlibat dalam atau tidak mendapatkan hasil dari pembangunan. Nah, ini yang harus kita sadari. Dalam contoh sederhana, misalnya Bapak Ibu sekalian, masyarakat miskin yang masih kita alami saat ini adalah masyarakat pedesaan, ya, kaum petani, ya, sawahnya sudah tidak dimiliki lagi, sawahnya habis untuk pembangunan, katakan proses produksi, tapi mereka tidak menikmati kue pembangunan itu sendiri. Nah, jadi ini hal-hal yang sangat mendasar dalam kajian-kajian ilmu pembangunan, bahwa diperlukan satu paradigma baru pembangunan yang lebih inklusif. Nah, selanjutnya izinkan saya Bapak Ibu ini sharing saja dalam satu kesempatan topik lain. Dalam perkembangan ilmu ekonomi kita mengenal berbagai istilah baru. Misalnya tadi ya ada kapitalisme, ada sosialisme. Tidak bisa juga dipandang hitam putih karena semuanya mengalami satu proses interaksi dan menemukan hal-hal kebaikan-kebaikan lainnya. Nah, saya ingin sharing ke Bapak Ibu, ada satu istilah dalam ekonomi itu namanya altruism. Altruism ini kira-kira adalah satu sikap, satu cara pandang di mana manusia itu tadi tidak dipandang lagi seperti di dalam mainstream ekonomi yang dikatakan sebagai economic animal, ya kan? Jadi kalau dalam bahasa-bahasa buku ekonomi yang konvensional atau yang mainstream itu dikatakan manusia itu adalah economic animal, gitu ya. Nah, padahal tidak selamanya demikian. Manusia ya manusia. Manusia dengan segala fitrahnya itu memiliki jiwa untuk berbagi, untuk memperhatikan orang lain. Nah, aliran altruism ini membawa membawa cara pandang dalam konsep ekonomi kesejahteraan. Ya, jadi tidak selamanya benar orang-orang berpikirnya itu hanya mencari keuntungan diri sendiri, ya, atau orang-orang hanya mementingkan diri sendiri. Jadi konsep tentang economic animal, lalu self interest istilahnya ya, mekanisme pasar supply dan demand secara secara ekstrim atau secara radikal begitu ya, itu tidak ada dalam praktek dunia nyata karena orang pada akhirnya memiliki sifat altruism. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, kalau kita rujuk dalam berbagai kajian, altruism ini berasal dari bahasa alter, ya, dalam tradisi Yunani atau Romawi, yang artinya itu adalah the others atau care for others, gitu ya. Jadi kita memperhatikan pihak lain. Nah, ini kita bisa merujuk pada tulisan Green tahun 2005 atau Suzuki and Mia tahun 2018.
Nah, misalnya Green 2005 mendefinisikan altruism adalah an intentional action which is undertaken for the welfare of others without expecting any benefit, or in some cases the actor may suffer a loss. Jadi bahkan kadang-kadang manusia itu mau berkorban for the kebahagiaan orang lain, for the happiness the others, gitu ya. Nah, jadi itulah manusia, subhanallah ya. Dan itu terbukti dalam bangsa apapun, ya, agama apapun, kita punya sikap untuk membantu atau menolong orang lain. Itu karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, rekan-rekan yang berbahagia, Bapak Ibu, ternyata Islam punya makna yang lebih menarik dibanding altruism. Ya, altruism ini kadang-kadang terjemahnya agak susah, nyebutnya juga susah ya. Tapi rupanya saya sharing di sini, ini profesor saya, Profesor Suzuki, dan kolega saya, Dr. Mia. Ini menarik. Rupanya kita punya konsep al-ithar. Ya, Bapak Ibu, dalam bahasa Arab kita punya istilah lebih baik, yaitu al-ithar. Nah, rupanya dalam kajian-kajian sosiologi ataupun mungkin sosial science yang lain, istilah altruism ini memang agak tidak pas dalam konteks paradigma kita. Karena dalam konsep Islam kalau kita pakai istilah the other, itu kayaknya bahasa Arabnya kan ghairu gitu ya, antara kita dan mereka, kita dan pihak lain, itu agak eksklusif kita hidupnya. Nah, tapi Islam punya konsep baru yang namanya altruism, itu adalah ithar, yaitu sikap mendahulukan orang lain dibanding diri sendiri. Ya kan? Nah, tapi kisah ini kalau kita merujuk kepada buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Syekh Qaradawi tentang karakteristik konsep robani, jadi dalam buku itu dijelaskan Islam ini memang begitu indah. Konsep robani dalam Islam itu selalu berpasang-pasangan. Nah, al-isar ini dipasangkan dengan ifah, menahan diri. Jadi dalam konsep ukhuwah Islamnya kita ingat ya Bapak Ibu ya, ada konsep tentang namanya al-ithar, lalu apa tadi? Ifah, termasuk salamatus sudur, ya. Prinsip dasar pertama dari ukhuwah Islamnya adalah salamatus sudur, hati yang lapang kepada saudaranya. Nah, konsep ithar dan ifah ini harus beriringan, seperti dikatakan oleh Syekh Qaradawi tadi, berpasang-pasangan. Kapan saatnya isar, kapan saatnya ifah. Kalau semua orang ifah, nggak ada yang isar, nggak jadi-jadi tuh. Atau sebaliknya, semuanya isar gitu ya, nggak ada yang ifah gitu ya, maka juga nggak akan ketemu. Nah, jadi konsepsi robani itu ternyata berpasang-pasangan. Dan itu harus dijalankan secara integral gitu ya, secara syamil. Nah, semoga ini menggambarkan wajah Islam yang sempurna itu, wajah Islam yang indah itu karena memang punya hal-hal yang komprehensif seperti itu, ya. Baik, jadi Bapak Ibu, saya kira salah satu landasan tentang wakaf ini adalah kisah atau konsep tentang al-isar ini dalam tradisi peradaban Islam. Baik, nah selanjutnya kalau kita lihat ada masalah-masalah penting lain yang terjadi dalam pengembangan wakaf di kita, yang lama tadi belakangan disinggung, ada tentang pengembangan wakaf uang. Nah, cash wakaf atau wakaf uang ini menjadi satu ijtihad baru juga, walaupun dalam tradisi Islam yang salaf, banyak kajian fikih dan kemudian juga fatwa MUI yang terakhir tahun 2011 ya, kalau nggak salah, itu sudah menjelaskan tentang wakaf uang itu bagian dari wakaf, ya, di mana masyarakat bisa melakukan wakaf, ya, dengan cara menyerahkan aset keuangan, bisa uang, bisa surat berharga untuk diwakafkan. Nah, karena ini menyangkut satu aset monetary, maka dia harus dijaga nilainya. Walaupun dalam pandangan fikih yang lain, yang namanya inflasi, yang namanya mata uang itu tidak selamanya bisa ditahan jumlah intrinsiknya. Itu nanti tentunya ada kajian fikih yang lain. Tapi yang jelas wakaf uang itu sesuatu yang didorong. Nah, ini ada banyak kajian tentunya dalam hal ini. Saya kira menjadi penting bagi kita ya, kita menjadi salah satu negara yang sangat aktif mengembangkan tradisi wakaf uang ini. Nah, sayangnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dorongan dari pemerintah, dorongan dari BWI, lalu ada istihad baru tentang wakaf uang, nanti kita lihat di sini, ternyata mungkin belum mencapai momentumnya. Nah, maka yang menjadi tantangan bagi kita, semoga kita bisa mendorong bersama perkembangan wakaf uang ini menjadi satu kekuatan atau pilar baru dalam ekonomi umat kita. Baik, nah jadi kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat di dalam modelnya gitu ya, bentuk sederhana adalah infak sodako gitu ya, kita memberikan charity, infak sodako, sunnah sifatnya. Lalu kalau kita berzakat itu satu kewajiban yang ditetapkan oleh agama lalu kita jalankan. Nah, wakaf ini satu bentuk yang luar biasa,
kita melepaskan hak milik pribadi kita walaupun sifatnya sunnah, tapi kita lepaskan kepada publik. Ya, jadi kira-kira demikianlah tipologinya ya dikembangkan di dalam segmen Islamic Philanthropy ini. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, kita tentunya berkaca kepada kehidupan sosial yang nyata dan masyarakat luas, kepada agama lain, kepada bangsa-bangsa lain, kita perlu banyak belajar ya masalah transparansi, masalah akuntabilitas, termasuk juga manajemen aset yang profesional itu dilakukan oleh bangsa-bangsa lain, agama lain, sehingga mereka bisa mengembangkan dana sosial keagamaannya lebih baik. Nah, kita tentunya harus mengkaji hal ini ya. Ada sejumlah PR yang penting ya, tadi masalah trust ya, masalah regulasi yang belum kita tuntaskan dengan baik. Nah, Bapak Ibu, secara sederhana ini 4 hal penting. Faktor-faktor yang mendorong wakaf masyarakat. Jadi walaupun kita punya 2 istilah nomenklatur yang penting ya Bapak Ibu ya, berdasarkan undang-undang wakaf uang itu ya. Ada wakaf uang, ada wakaf melalui uang. Ini istilah resmi yang dikeluarkan oleh Badan Wakaf. Jadi wakaf uang itu kalau kita melakukan wakaf dengan harta atau aset keuangan. Sementara kalau kita menggunakan istilah wakaf melalui uang, ya itu adalah kita memberikan wakaf uang kita kepada satu spesifik program tertentu. Nah, wakaf melalui uang ini sebenarnya adalah wakaf aset juga, ya. Sebagaimana tadi kita wakafkan tentang tanah, wakafkan tentang harta bergerak, wakafkan tentang untuk pendidikan dan sebagainya, itu bagian dari wakaf melalui uang. Nah, pada prinsipnya kita harus memperhatikan 4 hal ini. Pertama, reputasi, ya, bahwa trust, kepercayaan publik kepada nazir ini bisa bersifat pribadi, bisa bersifat lembaga, ya. Badan Wakaf Indonesia mengatur kalau dia nazir wakaf lembaga itu dalam bentuk badan hukum yayasan, lalu memiliki sertifikat sebagai Badan Wakaf Indonesia di BWI. Nah, reputasi ini penting karena ini menyangkut tadi ya amanah yang diberikan oleh para muwakif kepada kita. Nah, kemudian akuntabilitas, Bapak Ibu yang berbahagia, kalau kita perhatikan tadi pemerintah menata kembali ya perwakafan ini menjadi sesuatu yang sangat penting dan harus memiliki prinsip-prinsip tata kelola yang baik, ya, good governance. Nah, misalnya tahun 2021 ya, Ikatan Akuntan Indonesia sudah meresmikan atau efektif berlaku standar akuntansi wakaf, ya, PSAK 112. Nah, itu menjadi dorongan kepada kita bahwa pelaporannya harus akuntabel, ya, bahkan kemudian para nazir wakaf ini juga akan diaudit laporan keuangannya oleh kantor akuntan publik. Nah, itu semua membangun tentang akuntabilitas dan transparansi. Nah, transparansi di sini juga menjadi penting karena ini adalah akses publik, ya. Kami pernah melakukan diskusi salah satu negara yang termasuk sangat baik dalam pengelolaan wakaf adalah Singapura. Jadi saudara-saudara kita Muslim di Singapura itu melaksanakan praktek terbaik wakaf yang luar biasa dalam skala level internasional. Kita ingat di Singapura itu ada satu badan yang namanya MUIS. Jadi Majelis Ugama Islamnya itu namanya MUIS. Dan di di Singapura karena kaum muslimnya minoritas, nazir wakaf cuma satu, yaitu MUIS. Nah, MUIS itu memiliki dana wakaf yang besar, aset wakaf yang besar. Namun mereka memiliki keterbatasan tentang expertise, tentang keahlian dalam pengelolaan aset manajemen. Maka MUIS mendirikan satu lembaga korporasi yang profesional yang disebut dengan Waris Limited Company. Waris Limited Company ini adalah disebut dengan operator dari MUIS atau dalam bahasa fikihnya dikatakan mutawali. Jadi kalau nazir wakaf itu tidak memiliki kemampuan untuk mengelola aset wakaf yang dimiliki, maka nazir wakaf itu bisa membentuk mutawali atau menunjuk mutawali. Dalam hal ini di Singapura ditunjuklah Waris Corporation, satu badan hukum yang dimiliki oleh MUIS dan secara profesional SDM-nya melakukan aset manajemen atas semua harta wakaf. Nah, jadi dan di sana undang-undangnya sudah dikelola dengan baik. Misalnya kalau ada dana sosial Islam atau dana masyarakat dikorupsi, katakan termasuk kenceleng masjid, yaitu hukumannya sangat keras sekali. Juga dana wakaf dan seterusnya. Jadi hal-hal yang sifatnya law enforcement itu sudah selesai gitu ya, diterapkan dengan baik. Nah, juga hal-hal yang sifatnya fikih, ya, misalnya fikih tentang tukar guling. Katakan kalau kita punya aset wakaf di suatu jalan yang sangat strategis, sementara kita juga punya satu aset wakaf di tempat yang sangat tidak strategis, katakan di gunung. Nah, itu dalam fikih atau
fatwanya Majelis Ulama Islam di Singapura, itu proses tukar gulingnya sudah dilakukan dengan baik. Jadi ada banyak breakthrough dalam fikih dan regulasi sudah dilakukan. Jadi memudahkan para muwakif atau para nazir ya untuk mengelola harta wakaf dengan lebih profesional. Nah, kemudian tiga hal ini menjadi penting ya dalam rangka kita meningkatkan realisasi pengelolaan wakaf uang di tingkat nasional. Baik, Bapak Ibu berbahagia, seperti kita ketahui, salah satu instrumen dalam keuangan syariah itu adalah surat berharga syariah nasional, ya, atau kita kenal dengan istilah sukuk. Nah, terobosan yang dilakukan oleh Badan Wakaf bersama para praktisi keuangan syariah adalah menerbitkan cash wakaf link sukuk. Ya, jadi kepada para nazir ya yang ingin mengelola dana wakaf dengan wakaf uang, lalu wakaf itu uangnya bisa diinvestasikan dalam bentuk sukuk atau sertifikat berharga negara. Nah, karena sukuk ini punya peran strategis dalam APBN, dalam pengembangan kebaikan di skala nasional, maka program ini saya kira menjadi program yang sangat inovatif ya, mengembangkan wakaf kita ya, di mana bersatunya sektor pemerintah, sektor masyarakat untuk mengembangkan wakaf uang di skala nasional. Nah, kira-kira ini yang dilaporkan oleh pemerintah tentang sukuk ya, kita bisa diskusikan nanti. Nah, kira-kira cash wakaf link sukuk ya, CWLS ini, sukuk wakaf ini itu digunakan dalam rangka menampung dana investasi wakaf uang yang dikelola oleh para nazir, yang itu berdasarkan undang-undang itu harus masuk ke instrumen portofolio keuangan. Maka sukuk ini salah satu kesempatan para nazir untuk menginvestasikan dana wakaf dan mendapat return atau return dan kebaikan di tengah masyarakat. Nah, jadi secara sederhana cash wakaf link sukuk ini bermanfaat ya karena akan menjadi satu instrumen tadi ya pengelolaan pembangunan yang baik di masyarakat ya bagi negara kita apalagi di masa pandemi ini. Hanya memang kalau kita lihat kenyataannya tidak mudah diwujudkan karena masyarakat juga menuntut trust kepada pemerintah, menuntut trust kepada para nazir yang mengelola dana mereka bahwa program ini memang memberikan manfaat secara pemenuhan syariah, secara hasil kemanfaatan kepada publik dan seterusnya. Tapi secara sederhana kita bisa katakan cash wakaf link sukuk ini satu inovasi yang luar biasa dan sangat perlu kita dukung. Semoga ke depan bisa menjadi kebaikan lebih baik lagi ya bagi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di tanah air. Di mana tujuannya adalah penguatan kapasitas ekonomi keuangan syariah, kemudian penguatan institusional pengelolaan wakaf nasional, dan juga untuk banyak karena programnya adalah sustainability development, ini menjadi satu keunggulan ya ekonomi syariah di Indonesia yang bisa mengembangkan sukuk untuk SDGs agenda. Kemudian pengembangan investasi sosial di tengah pandemi COVID. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kita memang menghadapi situasi yang pelik ya dengan kondisi pandemi, maka ini semua bisa kita hadapi kalau kita bersama pemerintah, masyarakat luas mengembangkan kebersamaan ini. Baik, nah ini contoh-contoh sudah dilakukan oleh pemerintah dalam kaitan dengan dana wakaf sukuk yang sudah dikumpulkan ya. Ada untuk pembangunan rumah sakit ya, ada untuk kaitan dengan sektor real dan seterusnya ya, termasuk juga pembenahan pemberdayaan UMKM dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya bagi masyarakat luas. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, kita juga bersyukur karena Bank Indonesia ya itu juga satu elemen penting dalam pengembangan ekonomi keuangan syariah di Indonesia karena juga membangun regulasi, juga membangun satu model ekosistem. Jadi PR besar keuangan syariah di Indonesia memang membangun ekosistem ini supaya lebih baik ya dari regulator termasuk supervisi yaitu pemerintah, Kementerian Agama, Badan Wakaf, Badan Zakat gitu ya. Tapi juga masyarakat luas didorong supaya punya peran serta yang hebat ya dan baik untuk pengembangan wakaf kita. Nah, selanjutnya juga sejumlah regulasi ya, prinsip-prinsip tata kelola yang baik seperti pemerintah, Bank Indonesia dan para aktivis zakat dan wakaf sudah mengembangkan wakaf core principle, termasuk juga zakat core principle. Ini kan panduan-panduan pengembangan tata kelola yang lebih baik bagi wakaf dan zakat. Nah, tentunya semua ini kita harapkan menjadi satu langkah bersama ya untuk pengembangan peradaban wakaf di Indonesia. Baik, nah ini yang terakhir mungkin Bapak Ibu sekalian. Jadi ekosistem ini jadi penting ya karena
tidak mungkin satu peradaban zakat dan wakaf ini bisa dikembangkan sendiri oleh satu elemen dalam masyarakat. Nah, kalau kita lihat dalam sejarah panjangnya, di antara keberhasilan Khalifah Turki Utsmani adalah mengembangkan peradaban zakat dan wakaf ini, khususnya peradaban wakaf. Nah, wakaf ini dibangun dengan trust dan juga memiliki satu kemampuan penggalangan dana masyarakat yang efektif dan kemudian bisa digerakkan secara profesional. Nah, banyak literatur menceritakan tentang inovasi ijtihad yang hebat sekali di zaman itu sehingga wakaf itu bisa berdaya guna. Ya, jadi tradisi filantropi Islam memang dibangun dengan wakaf ini. Nah, kemudian ketika krisis terjadi, tidak ada trust kepada pemerintah, katakan khalifah sudah mulai abai kepada masyarakat, kaum elit sudah mulai berfoya-foya dan sebagainya ya, kemudian tingkat level keagamaan masyarakat terimbas. Nah, mulai terjadi tuh keruntuhan peradaban wakaf termasuk di Turki, ya kan? Jadi tingkat bahkan waktu itu terjadi tingkat korupsi di tingkat para birokrat, kemudian juga masyarakat sudah mulai acuh kepada kesatuan umat dan sebagainya, itu mempengaruhi sekali ya kehidupan perwakafan. Nah, sebaliknya juga ketika masyarakat bisa menjaga aset wakaf dengan baik dan itu tumbuh, justru negara semakin kuat ya. Kemudian juga ketika masyarakat bisa mengoptimalkan wakaf sebagai instrumen untuk pemberdayaan sosial, ekonomi, bahkan menguatkan umat ini menjadi lebih baik dalam berbagai aspek sosial ekonomi, maka wakaf menjadi instrumen sangat penting pada waktu itu. Nah, kemudian juga leadership negara menjadi penting karena pada waktu itu Sultan punya otoritas yang kuat sekali, ya kan? Dan masyarakat bisa disatukan dengan satu komando pemerintahan yang baik. Nah, tapi sebaliknya ketika politiknya juga mengalami satu keruntuhan, maka peradaban wakaf itu juga lama-lama hilang dari masyarakat dan akhirnya masyarakat tidak mengenal bahkan instrumen keuangan wakaf atau mungkin institusi wakaf itu tidak dikenal dengan baik. Hanya dikenal kembali, kita decline mengenal wakaf hanya untuk madrasah, masjid dan makom, ya. Dan akhirnya kita kehilangan satu instrumen penting, ya, wakaf sebagai instrumen pembangunan ekonomi di masyarakat. Saya kira demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan paparan sederhana ini. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan ada kesempatan untuk berdiskusi dan juga mendengarkan masukan-masukan dan juga sharing ilmu pengetahuan dari Bapak Ibu semua. Demikian Mas Khalid, saya akhiri dulu sajian ini, paparan ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan mudah-mudahan bermanfaat. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Billahi sabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dokter Sigit di atas paparannya. Sebentar. Menarik sekali ya apa yang sudah disampaikan oleh beliau Bapak Sigit Pramono PhD. Nah, kali ini kita akan buka nih sesi tanya jawab untuk Bapak Ibu sekalian. Jika ada yang mau bertanya boleh langsung disampaikan melalui kolom chat, atau jika ingin bertanya secara langsung boleh langsung open mic saja atau raise hand dulu ya, nanti saya akan tunjuk. Oke. Saya akan bacakan terlebih dahulu pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat ya. Beberapa pertanyaan ya. Sebentar. Kita coba lihat dulu. Oke. Ini ada dari Mbak Ika dari Tangsel ya. Mbak atau Mas nih. Izin bertanya, apakah tepat dana wakaf digunakan untuk pembangunan infrastruktur? Mungkin ini tadi sudah sempat dibahas ya, mungkin boleh dielaborasi sedikit kali Pak Sigit. Seperti yang digagas oleh pemerintah ya, mungkin tadi hubungannya sama sukuk atau sun gitu ya. Cek. Suara saya nggak masuk ya dari tadi ya? Sorry. Oke. Kedengaran. Iya, ini ada pertanyaan dari Ika.
Tangsel, apakah tepat dana wakaf dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan untuk transportasi seperti yang digagas oleh pemerintah? Ya, terima kasih ya Mas Khalid, Bapak Ibu. Mohon maaf saya juga izin sharing. Tentunya mungkin juga banyak poin yang Bapak Ibu lebih memahami, nanti bisa sharing di sini. Tadi dari Mbak Ika ya Pak Khalid ya? Iya betul betul. Ya, izinkan saya merespon dalam perspektif yang mungkin umum dan lebih luas. Bapak Ibu yang berbahagia, tadi sudah kita singgung ya, negeri kita ini negeri yang barokah, negeri yang bertuah, negeri yang didirikan oleh para founding fathers yang juga sebagian besarnya adalah para ulama. Kemudian negeri yang harusnya memang kita perjuangkan, kita jaga, karena ini bagian dari keberkahan tadi. Nah, umat ini juga sudah menunjukkan kedewasaan dan juga pengorbanan luar biasa. Saya kadang-kadang kalau baca sejarah ya Bapak Ibu, mungkin Bapak juga baca ya, sungguh sangat rugi ya dalam konteks apapun ketika pemerintah atau apapun namanya ya, birokrasi, regulator dan sebagainya tidak bisa menghimpun semangat hebat umat ini, semangat hebat bangsa ini, apapun agamanya, apapun sukunya, adalah orang-orang yang telah berdedikasi untuk kebaikan negeri ini. Misalnya kita mungkin anak-anak zaman hari ini ya, anak-anak adik-adik kita yang tidak membaca sejarah kadang mungkin heran bahwa misalnya masyarakat Aceh itu adalah masyarakat yang pernah mewakafkan ya, para apa namanya, rakyat Aceh itu mewakafkan emas dan itu menjadi pertama kali kita negara Indonesia punya pesawat terbang. Ya kan? Yang itu adalah hasil wakaf masyarakat Aceh. Juga hampir semua negeri ini, wilayah negara ini dibangun dengan perjuangan para ulama, darah para syuhada dan semua elemen masyarakat. Nah, jadi ketika masyarakat atau pemerintah mengalami situasi apapun, sesungguhnya kekuatan besar di negeri ini adalah di tangan masyarakat, di tangan rakyat atau gerakan civil society. Nah, termasuk wakaf ini. Nah, umat ini tidak akan pernah ragu ya untuk menyelamatkan bangsa ini ketika terpuruk, gitu ya. Jadi kalaupun tadi kembali pertanyaan kes wakaf dibelikan sukuk, lalu sukuk itu digunakan untuk hal-hal sosial yang itu juga disebar tidak hanya untuk infrastruktur ya. Itu pada prinsipnya boleh-boleh saja karena itu adalah apa namanya, sertifikat investasi kita ya, dimiliki oleh Nazir kepada pemerintah. Lalu pemerintah berkewajiban akan mengembalikan itu dan juga akan menggunakan itu kebaikan. Jadi pada prinsipnya secara hukum, secara perundangan dan secara objektif syariahnya atau makosid syariahnya nggak ada masalah. Itu semua bisa digunakan. Demikian Mas Khalid pandangan. Mungkin ini sih Pak Sigit ya, apa namanya, coba dielaborasi sedikit nih sama Mbak Ika. Mungkin case-nya karena BI ini mengelola keuangan mungkin tidak secara syariah gitu ya, ada prinsip-prinsip yang non syar'i yang digunakan oleh BI. Apakah ini jadi ada permasalahan di situ? Ya betul. Jadi Bapak Ibu berbahagia, kalau pengelolaan sukuk itu kan di Kementerian Keuangan ya, di Direktorat Pembendaraan Negara, Direktorat Pembiayaan Syariah. Nah, jadi artinya dan itu ada DPS-nya atau Dewan Pengawas Syariah pada sektor-sektor mana yang dibolehkan. Jadi isu syariah compliance-nya sudah dilakukan antara Kementerian Keuangan dengan Dewan Syariah Nasional MUI. Jadi semua fatwa tentang fikih muamalah dan dibolehkannya investasi pada sektor yang sesuai dengan syariah sudah dilakukan. Jadi kalau elaborasi kita dalam konteks syariah compliant, insya Allah saya pribadi dan yang saya sudah baca, saya sudah pahami itu memenuhi prinsip syariah. Tidak ada isu di situ dan apa namanya, kita doakan semuanya jadi kebaikan bagi kita semua. Sebagai contoh misalnya yang saya pernah dengar, salah satu review atau mungkin syariah compliant dilakukan itu adalah para asatis, para ulama, misalnya Dr. Oni Sahroni yang kami kenal dari DSN MUI, itu yang langsung mereview setiap portofolio proyek yang diinvestasikan dengan dana sukuk. Kira-kira demikian Mas. Jadi isu syariah compliance-nya Mbak Ika insya Allah terpenuhi dengan baik. Demikian, Oke, Mas. jadi memang nggak boleh semua hal didanai oleh sukuk ini ya? Ya, jadi yang sukuk Betul, ini betul. harus syariah compliance, harus Betul, betul. memenuhi prinsip syariah. Insya Allah demikian. Oke. Ya. Oh ya. Monggo. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak Sigit ya. Ada pertanyaan dari Mas Fadil ya. Mungkin Mas Fadil tadi langsung raise hand, boleh? Kalau mau langsung open mic juga kita persilahkan. Ini ya sebentar. Oke, sudah bisa ya? Cek sebelumnya kedengaran nggak suara saya, Mas? Aman. Oke. Aman.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Sigit. Saya Selamat. Muhammad Fadil Hagitsa dari Indramayu. Mau izin bertanya, yang tadi juga sebenarnya menyambung pertanyaan dari Mbak Ika sih, masalah tentang itu. Sebenarnya saya juga mau bertanyain itu, tapi ada yang menganjutkannya nih. Seberapa besaran suku yang sesuai syariahnya kan gitu. Apalagi kan khawatirnya kan gitu pemerintah kita kan yang menginisiasi masalah wakaf, terus juga mau ada isu mencuat gaji dari para pegawai pemerintah kayak ASN contohnya mau dipotong dari gaji pokoknya itu seberapa kan gitu buat zakat. Nah itu yang akhirnya juga khawatir overlap. Nah itu bagaimana harus mengatur suku yang bijak kan gitu pemerintah ini. Apalagi masyarakat tuh sampai meragukan ini kayaknya kan fenomenanya nih karena lagi kekurangan dana bis COVID kan gitu. Jadi dananya pada habis kan akhirnya menegosiasi seperti itu. Tapi kan ya kadang kita juga seperti itu yang akhirnya membuat wanti-wanti ini ada terjadi apa-apa. Apalagi utang kita udah semakin menumpuk hampir 10.000 triliun ya kalau saya baca kemarin gitu. Nah itu bagaimana mengatur sukunya itu yang pertama. Nah yang kedua yang tadi masalah tentang tantangan yang mungkin kayak tadi Pak Sigit bilang yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Kadang itu sangat menyesakan banget kan gitu bagi kita semua kan gitu. Apalagi yang mungkin kalangan milenial kan gitu. Milenial juga yang mungkin lagi mengalami quarter life crisis, tapi ya kita juga pengen banget bisa memberi gitu yang seharusnya bisa membuat hal tersebut itu bisa memajukan juga dalam ekonomi, apalagi milenial kan itu juga membangun peradaban. Nah, yang saya tanyakan, apakah ini yang harus solusi yang membuat ini membuat menghilangkan mindset dari yang kaya dan makin miskin itu yang dengan sesuai dengan prinsip syariahnya, apalagi ini juga kan maksudnya milenial kan juga posisi penting ya untuk mewakafkan kan gitu supaya pembangunannya juga berkelanjutan. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, saya juga sempat mendengar pernyataan dari pemerintah bahwa pembangunan ini infrastruktur adalah pembangunan peradaban. Nah, apakah dikatakan pembangunan peradaban infrastruktur itu disebut pembangunan peradaban itu tepat kan gitu? Apalagi yang mungkin ini juga sudah overlap banget kan, udah melebihi kapasitas, apalagi yang mungkin tadi masalah wakaf juga. Nah itu bagaimana tanggapan dari Pak Sigit Pramono itu? Mungkin itu sih kalau dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Oke, Mas, ya cukup banyak ya. Mungkin tadi yang saya cukup tangkap adalah kan kita sekarang ada ada sentimen negatif ya ke pemerintah, ada kekhawatiran nanti dana wakafnya disalahgunakan atau seperti apa. Ini kira-kira menjawab isu ini seperti apa Pak Sigit? Gitu. Iya betul, terima kasih. Tadi Mas Fadil ya? Betul Mas Fadil. Ya, terima kasih Mas Fadil dari jauh ya, Indramayu, Masya Allah ya. Ya, saya mencoba sharing yang saya pahami ya Mas, nanti kalau nggak berkenan bisa saling mengisi juga. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu izinkan saya memiliki pandangan bahwa negeri ini negeri bertuah, kemudian kita umat ini Masya Allah tidak akan pernah ragu untuk kebaikan negeri ini. Nah, kemudian kita juga jangan pernah berhenti untuk memberikan kritik, untuk memberikan support secara konstruktif ya kepada siapapun, ya termasuk kepada pemerintah. Nah, dalam bahasa yang sangat sederhana adalah karena cinta kita kepada negeri inilah kita akan bertanya misalnya ya, apakah pengelolaan hutang negara sudah dikelola dengan baik? Karena yang terimbas oleh hutang itu tentunya bukan cuma satu level masyarakat, tapi anak cucu keturunan kita dan semua kita. Kemudian juga kalau pemerintah tidak concern tentang masa depan bangsa secara ekstrim begitu ya bahasanya, tentunya kita harus memberi kritik, memberikan masukan dan sebagainya. Semuanya dalam kerangka konstruktif dan itulah tradisi Islam, tradisi umat bangsa ini ya berkurun zaman. Nah, jadi kembali ke tadi kalau sukuk itu kan memang satu bentuk yang dikembangkan adalah kalau yang wakaf sukuk ya adalah sukuk program ya. Jadi program apa sih infrastruktur, program apa sih pembangunan pendidikan, program apa sih misalnya pemberdayaan. Nah, dana yang dimiliki tetap dimiliki oleh para nazir, ya kan? Jadi para nazir ini kan ada nazir negara yaitu katakan BWI, ada nazir masyarakat luas kita semua yang punya lembaga nazir yang tersertifikasi. Nah, dana-dana yang kita miliki kalau memang kita belikan cash linking sukuk ya, cash wakaf dalam bentuk sukuk tadi,
itu tetap milik kita. Dan pemerintah berarti menggunakan dana tadi untuk proyek tadi. Tentunya tidak ada pemaksaan. Kalau kita nggak mau membeli sukuk ya nggak bisa gitu kan. Kemudian juga kita harus membaca ketika program sukuk itu dilakukan, tadi ada screening dari DPS-nya, kemudian program-program memang untuk kebajikan dipaparkan oleh Direktorat Pembiayaan Syariah dan sebagainya, sehingga kita bisa yakin bahwa itu memang untuk kebaikan. Nah, sekali lagi tidak menutup mata atau tidak harus membuat kita mengatakan atau tidak support gitu ya. Kita support semua itu untuk kebaikan, tapi juga tidak menutup kita untuk selalu kritik. Misalnya, Bapak Ibu berbahagia, satu hal yang paling penting tergambar adalah baik tentang kaitan undang-undang zakat maupun tentang wakaf ini pendapat saya pribadi ya, mohon izin. Pemerintah, otoritas tidak boleh mengabaikan satu hal tentang trust. Trust itu adalah kepercayaan publik kepada masyarakat, kepada pemerintah. Nah, kalau memang masyarakat tidak punya trust karena misalnya akibat dari pemerintah yang ambigu gitu ya dalam pengembangan ekonomi syariah misalnya, ya masyarakat punya hak tidak memberikan trust-nya. Nah, kira-kira begitu Pak. Jadi sifatnya memang timbal balik. Nah, cash linking sukuk itu adalah satu produk yang inovatif, sangat bermanfaat. Tapi kenapa mungkin pencapaian fundingnya masih sangat minim kalau kita mau katakan jujur demikian. Nah, mungkin banyak hal bisa dianalisa oleh para peneliti, tapi hemat saya salah satunya adalah trust. Trust-nya memang belum tumbuh. Gitu. Sama halnya tadi kan tahun 98 kita gagal. Di Korea berhasil tuh mengumpulkan emas ya. Walaupun pemerintahnya juga banyak yang korup pada waktu itu ya. Banyak presiden Korea kan juga yang terkena tangkapan oleh Komisi Anti Korupsi di sana dan dihukum. Nah, tapi masyarakatnya memang bahu-membahu untuk membantu negara. Negeri kita juga punya pengalaman demikian. Tapi tahun 98 itu gagal ketika kita mau mencoba mengembangkan dana emas untuk kepada pemerintah. Ya karena nggak ada trust. Nah, mohon maaf dengan segala hormat, cash linking sukuk yang sangat bagus ini produknya dan menjadi niat baik semuanya, pemerintah, masyarakat. Tapi rupanya pemerintah juga harus memikirkan kalau masyarakatnya nggak trust ya nggak jadi. Atau memang potensi dananya tidak ada di kita. Masyarakat memang sedang tergerus semua aspek kehidupan susah. Tapi kalau lihat tadi cerita, kita pahami Indonesia memiliki sikap yang dermawan, ya kita sangat yakin cash linking sukuk ini punya potensi besar untuk kebaikan masyarakat. Jadi kita porsi-porsinya melihat seperti itu ya Mas ya, pada porsi mana dan seterusnya. Kira-kira demikian Mas. Jadi tidak ada yang salah dalam pandangan tadi, kita letakkan pada proporsinya dan kita dengan open mind dan positive thinking kita akan kembangkan untuk kebaikan semuanya. Nah, masuk hormat kita yang tertinggi kepada para ulama di DSN, para pakar gitu ya, yang mengembangkan ini untuk kebaikan bersama, insya Allah. Ya, demikian. Oke. Jadi sebenarnya kalau trust itu bagian masing-masing lah ya. Semua orang boleh trust, boleh enggak. Nah, cuman gini sih Pak, apakah dari pemerintah sendiri itu ngebuka gitu ya, kira-kira oh ini sukuknya mau digunakan untuk apa gitu ya. Itu akan ngebangun trust juga ya, dengan transparansi. Kalau itu bisa dilihat oleh kita-kita ini enggak Pak? Ya sangat bisa Mas. Jadi kan ada prospektusnya, ada penjelasannya ya di dalam media maupun di dalam isuan sukuk yang dilakukan oleh pemerintah. Itu bisa diakses di website Kemenq dan sebagainya ya. Jadi artinya sangat transparan. Kalau saya pribadi terus terang saya menggarisbawahi tentang trust tadi. Dan itu trust ini kan timbal balik ya Mas ya. Betul. Bisa dipaksakan. Dan kenyataan kita menyaksikan cash linking sukuk itu belum optimal. Nah, kenapa? Nah, ini PR kita semua nih. Jadi tidak ada yang salah dari semua pihak. Itulah realitas yang kita hadapi. Gitu. Saya pengen juga mendorong rekan-rekan ya. Sisi lain kan ada dua hal ya, Mas. Katakan ya kita bicara Islamic filantropi, zakat dan wakaf. Zakat dan wakaf ini kan bicara tentang katakan wealth creation dan wealth distribution, ya, penciptaan kekayaan dan keadilan distribusi kekayaan. Kan dua hal nih Mas ya. Nah, umat Islam harus concern dalam dua hal nih. Kita nggak boleh cuma isunya tentang wealth distribution, keadilan distribusi kekayaan kita. Itu kan bicara keadilan, bicara justice gitu ya. Bagaimana kekayaan itu dibagi dengan baik, ya, adil. Jangan sampai tadi yang kami singgung tentang kesenjangan kualitas sumber daya manusia, kesenjangan kekayaan, itu kan terjadi. Nah, itu isu pertama. Tapi juga ada isu kedua, wealth creation, penciptaan kekayaan. Umat Islam tuh nggak boleh juga kita tuh hanya mikirin bagi-baginya.
tapi nggak mikirin gimana menciptakan kekayaannya. Nah, menciptakan kekayaan ini adalah etos kerja, adalah entrepreneurship, adalah profesionalisme. Ya kan? Karena kalau kita nggak punya apa-apa, kita nggak bisa bagi nih. Kita asik tentang wealth distribution, tapi kita nggak asik tentang wealth creation. Nah, ini dua hal yang berbeda. Jadi kalau kita bicara ekonomi syariah, benar ada filsafat-filsafat dasar tentang keadilan, tentang keberkahan, tapi juga ada aspek-aspek lain tentang etos kerja yang tinggi, profesionalisme. Jangan mau bermalas-malasan. Nah, atau tidak mandiri dalam ekonomi. Nah, misalnya perbankan syariah ya, ini aspek lain ya, Mas Khalid minta izin. Kalau kita menuju ke data LPS, ya, data lembaga penjaminan simpanan, kita akan merasakan betul ketimpangan tadi. Misalnya katakan pemegang rekening, ini saya data umum aja ya, saya nggak begitu hafal data, tapi data-data terbaru masih sama. Katakan kita bicara pemegang rekening perbankan ya, misalnya ya. Jadi yang punya rekening bank yang saldonya 500 juta ke atas. Nah, Mas Khalid termasuk nih soalnya nih. Amin. Ternyata pemegang dana yang 500 juta ke atas itu sangat minim. Katakan mungkin cuma, ya katakanlah ya, tidak lebih dari 3% misalnya ya, atau 5%. Tapi pemegang dana yang di bawah 100 juta itu mungkin 90%. Gitu ya. Jadi dari katakan mungkin berapa ratus ribu rekening atau mungkin 2 juta rekening, gitu ya. Kira-kira ini, mohon maaf angka-angkanya tidak presisi, tapi intinya adalah distorsi atau kesenjangan tinggi sekali. Ya, lebih dari 90% itu adalah rekening yang sangat kecil di bawah 100 juta. Kalau nggak nyebut cuma berapa juta misalnya ya. Tapi pemegang yang tadi 500 juta ke atas, dan itu mungkin menguasai lebih dari 50% total dana di perbankan, itu hanya dimiliki berapa persen dari penduduk ini. Nah, artinya umat Islam itu kan ketinggalan. Ya, cuma ada seorang Mas Khalid kali di forum ini yang punya 500 juta gitu ya. Nah, sayang dong nih, ayo yang teman-teman semuanya, kita harus punya semangat ekonomi yang baik dengan cara yang halal, dengan cara yang berkah, tapi juga punya produktivitas yang tinggi. Nah, bersama-sama dengan semua elemen bangsa ini, ya kan negeri-negeri yang kaya. Jangan sampai tadi ledekan dari para turis atau para ekspatriat, ya, this country is rich, but the people is very poor. Gitu ya, negaranya kaya tapi rakyatnya miskin. Nah, itu kan kita jadi sedih gitu ya. Harusnya negaranya kaya, rakyatnya kaya gitu ya. Kita semua warga negara, semua kita ini punya hak yang sama. Punya kemakmuran di negeri ini. Demikian Mas, wallahu alam. Dan mungkin tadi kalau bicara wealth creation, instrumen wakaf jadi satu instrumen yang powerful gitu ya Pak Sigit ya. Ya, insya Allah Mas. Ini ada satu pertanyaan terakhir ya Pak Sidi, mungkin agak melenceng, cuman rasanya masih ada kaitannya sedikit nih. Ada isu terkait dengan dana haji digunakan untuk investasi beberapa part gitu ya oleh pemerintah. Ini seperti apa ini tanggapan Pak Sigit terhadap isu ini? Terima kasih Mas. Mungkin saya tidak punya otoritas menjawab langsung, tapi izinkan ini sharing aja. Ya, kan kita punya badan BPKH ya, Badan Pengelola Dana Keuangan Haji. Ini lembaga independen ya, bentukan pemerintah tentunya, tapi kan dibangun, dikembangkan oleh seluruh elemen masyarakat. Tentunya juga punya SOP, punya tata kelola yang sangat terpercaya, sangat baik. Nah, intinya adalah Bapak Ibu, sekali lagi ada banyak isu memang masalah dana haji, ya kan? Masalah pokok yang ditanyakan di sini tentunya adalah bagaimana investasinya. Nah, di dalam BPKH tentunya kan ada divisi khusus investasi. Dan dana haji itu kan macam-macam Bapak Ibu ya, ada dana tabungan, kemudian juga dana katakanlah abadi umat, macam-macam lah elemen dana itu ya. Juga bagaimana biayanya, ada biaya untuk ongkos naik hajinya, ada untuk infrastruktur, macam-macam. Nah, intinya kalau dana yang dimiliki para calon jamaah itu adalah dana kita semua, dana masyarakat, bukan dana pemerintah. Ya kan? Ini kan bukan dana pemerintah, dana masyarakat. Kemudian BPKH mendapat hak untuk mengelola ini dan menggunakannya supaya ongkos haji itu katakan secara profesional. Nah, atas hak yang diberikan untuk mengelola investasinya, itu diharapkan setiap jamaah yang menabung atau memberikan cicilan haji itu nanti mendapat subsidi dari keuntungan pengelolaan. Gitu ya. Itu karena diamanahkan kepada manajemen dana hajinya. Nah, tentunya kebijakan-kebijakan investasinya diatur dengan aturan yang ketat, ya kan, nggak boleh ugal-ugalan, nggak boleh sembarangan. Ya kan, dan sangat berhati-hati yang kami kenal para pimpinan, para dewan pengawas di BPKH itu melakukan sangat hati-hati. Nah,
pemerintah sekalipun tidak punya hak untuk menggunakan dana ini karena memang bukan dana pemerintah, ya kan? Itu kan dana masyarakat. Nah, tapi kalau nanti kepentingan jamaah haji oleh manajemen itu diinvestasikan dalam berbagai surat berharga pemerintah dalam konteks untuk placement investasi yang profesional, itu kan tidak melanggar peraturan dengan semua analisa yang dibolehkan oleh undang-undang, gitu ya. Jangan sampai investasi rugi, nanti jamaah haji malah nombokin atau mungkin malah nggak bisa berangkat haji, gitu ya, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi intinya Bapak Ibu, hemat saya BPKH ini harus kita dukung, kita awasi sama-sama, ya, dan mereka juga berjalan dengan mekanisme yang sangat baik, ya, diatur oleh undang-undang, diawasi, diaudit oleh BPK dan seterusnya. Jadi tidak sembrono. Dan pemerintah saya kira juga tidak akan sembrono menggunakan dana haji, gitu ya, nggak ada mekanismenya, gitu ya. Menggunakan itu secara tidak akuntabel, gitu ya, dan tidak boleh menggunakan. Yang dibolehkan adalah pola kerjasama investasi antar lembaga, kira-kira demikian. Jadi pada prinsipnya nggak ada masalah dan tidak ada isu digunakan infrastruktur yang saya ketahui ya. Jadi kalaupun misalnya investasi itu dilakukan di dalam sukuk dikeluarkan pemerintah, nah itu kan investasi bukan digunakan oleh pemerintah secara langsung, ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi insya Allah Pak, kita dukung semuanya kebaikan dan tanpa mengurangi rasa independensi kita dan kritik kita kepada siapapun, insya Allah. Oke, mungkin ini ada satu pertanyaan terakhir kali ya, sebagai penutup pertanyaan kita. Ada dari Pak Lokot Zain Nasution. Saya akan berikan waktunya buat langsung berbicara aja. Mangga Pak Lokot. Oke, sudah ya. Iya, sorry. Sudah bisa ya? Oke, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan Pak Ustadz. Sebagaimana kita ketahui kan dana wakaf ini asetnya itu dominan di makam, masjid dan madrasah gitu ya. Nah, supaya tidak idle gitu ya, kita kaitkan dengan sukuk. Artinya sukuk linkage wakaf. Artinya underlying asset untuk menerbitkan sukuk itu diperoleh dari aset wakaf kita, Pak. Seperti apa kira-kira Pak Ustadz supaya wakaf kita ini adalah produktif dan sukuk kita itu bisa terbit di Indonesia lebih baik. Kira-kira itu, Pak. Makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Lokot. Iya Bapak, terima kasih Bapak, dan kita doakan Pak ya supaya negeri ini semakin baik, semakin berkah, masyarakat juga semakin sejahtera. Ya, saya coba menjawab atau merespon ya Pak ya. Seperti tadi kami sampaikan atau kami juga baca dalam laporannya Direktorat Pembiayaan Syariah Kemenkyu ya Pak ya. Jadi kan dana wakaf tunai atau cash wakaf yang kita miliki itu jelas dimiliki oleh masing-masing nazir, dikelola oleh masing-masing nazir wakaf, baik nazir pemerintah atau nazir masyarakat luas. Nah, lalu kalau kita belikan cash linking sukuk, berarti kita atau nazir menginvestasikan dana wakaf itu kepada instrumen keuangan berupa sukuk atau sertifikat berharga syariah nasional yang dikeluarkan oleh pemerintah dan dijamin oleh pemerintah. Nah, biasanya atau kita bisa akses kepada data media di Kemenkyu ya dalam pengelola sukuk ini, itu underlying asetnya apa gitu ya. Nah, itu disebut dengan sukuk proyek, misalnya untuk membangun rumah sakit tadi kan, membangun program-program pendidikan madrasah atau membangun infrastruktur yang lain untuk kebaikan. Nah, semua proyek-proyek underlying aset tadi itu di review atau di screening ya, mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah selain komite investasinya pembiayaan sukuk gitu ya. Nah, jadi artinya underlying-nya memang diperbolehkan, hal-hal yang dibolehkan untuk kebaikan. Nah, kemudian atas penggunaan dana tadi oleh pengelola proyeknya, tentunya kan ini akan dikembalikan karena memang miliknya milik umat, milik nazir, ya, milik publik. Kemudian juga ada return-nya. Nah, return inilah Pak nanti yang akan digunakan untuk kebaikan, untuk untuk proyek-proyek kebaikan yang selanjutnya. Jadi dananya tetap, principal amount-nya, nilai pokok wakafnya. Kemudian return ini ya yang dibayarkan oleh pengeluar oleh isuan sukuknya, oleh yang menerbitkan sukuk itu menjadi milik nazir dan nazir bisa menggunakan dana ini untuk proyek kebaikan. Saya kira demikian Pak Lokot yang saya pahami. Boleh saya
masukin Pak ya. Yang Bapak maksud tadi adalah wakaf lingked sukuk Pak. Ya. Kalau saya yang tadi memberikan masukan ini sebaliknya, sukuk lingked wakaf. Artinya supaya wakaf ini tidak idle, kemudian sukuk itu banyak yang terbit ya oleh korporasi atau apapun namanya, sehingga kan kalau menerbitkan sukuk korporasi itu kan diperlukan underlying aset Pak. Underlying aset ini kita ambil dari aset wakaf Pak. Jadi supaya aset wakaf yang begitu banyak itu ya, sekian juta hektar di Indonesia menurut data dari BWI tidak idle Pak. Kira-kira bagaimana kira-kira supaya ini bisa berjalan dengan baik Pak? Kira-kira itu Pak. Terima kasih. Iya, baik Pak. Terima kasih ya. Terima kasih Pak masukannya juga. Ya. Jadi memang cash linking suku atau suku linking wakaf ini suatu hal yang sedang dibahas, betul ya Pak ya? Suatu yang bisa diwujudkan bersama memang. Betul Pak. Nah sekarang memang ini agak teknis kaitan dengan penerbitan obligasi atau sukuknya ya Pak ya? Iya Pak. Nah underlyingnya ini kadang-kadang tidak mudah karena memang nanti issuer sukuknya kan siapa gitu Pak ya? Iya betul. Lalu menilai aset wakaf ini juga beragam. Bisa karena memang kalau aset keuangan mungkin bisa di-trace dengan cepat ya Pak ya, berapa sumber dananya, berapa dinilai amount-nya berapa, kan mudah ya Pak ya. Nah tapi kalau aset sifatnya underlying, sifatnya aset wakaf, entah itu tanah, entah itu gedung, itu juga potensi sekali, tapi valuation-nya bisa beragam ya Pak ya. Ini Pak, mungkin lebih tahu ya Pak ya. Kira-kira demikian Pak. Jadi memang ini isu yang penting dan terima kasih Pak. Betul, jadi ada 2 model tadi yang bisa dikembangkan, insya Allah Pak. Nah, kalau saya bisa dapat kontak person Bapak, biar kita komunikasi di luar dari diskusi ini Pak. Terima kasih Bapak. Sama-sama Pak Loko, terima kasih. Saya juga terima kasih, senang bisa ketemu Bapak. Insya Allah Pak, nanti kita silaturahmi ya Pak. Baik Pak. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, sepertinya pertanyaan Pak Loko tadi adalah pertanyaan terakhir ya dari sesi kita pada hari ini. Semoga Bapak Ibu sekalian belajar banyak ya. Kita jadi sama-sama terinspirasi supaya bisa memajukan ekonomi Indonesia nih melalui wakaf. Dari Pak Sigit, jika ada mungkin closing statement atau semacam penutupan, boleh saya persilahkan Pak Sigit. Baik, terima kasih Bapak Ibu, Mas Khalid juga, terima kasih. Semoga forum kita ini, majelis kita ini bisa berkah bersama Pak ya. Dan saya terima kasih mendapat kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat hal yang sederhana ini. Lebih dari itu Bapak Ibu, izinkan saya juga ini menyambut Ramadan, mohon maaf lahir batin atas segala khilaf jika ada, dan apapun ya, minta doanya juga untuk kebaikan semuanya. Nah selanjutnya Bapak Ibu, negeri kita ini sekali lagi negeri yang bertuah, dan kita mendapat kesempatan yang baik sekali untuk mengembangkan apapun tentang keislaman kita di negeri ini. Jadi ayo kita sama-sama rapikan soft, kita bangun kebersamaan, kemudian kita kuatkan baik aspek ekonomi syariah, aspek peribadatan, aspek ilmu pengetahuan, dan juga semua kebaikan-kebaikan lain bersama dengan majelis ini. Saya kira demikian Mas, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasir kepada Pak Sigit Pramono atas pemaparan dan juga sharing yang bermanfaat banget hari ini ya. Kita jadi belajar banyak tentang gimana sih pola dan apa sih sebenarnya yang penting gitu ya. Kenapa ini jadi urgen gitu buat kita pahamin bareng-bareng. Nah, sebelum ditutup saya akan informasikan sesi kita pada pertemuan selanjutnya ya pada Ahad 4 April 2021. Nah ini sekaligus menyambut Ramadan yang akan segera membersamai kita gitu ya. Kita akan membahas tentang puasa dan kesehatan dalam tinjauan Al-Quran dan Sunnah bersama seorang dokter yaitu Pak Dr. Piprim ya, Basorah Yanuarso ya. Beliau merupakan founder dari Rumah Vaksinasi dan Konsultan Jantung Anak di RSCM. Jadi kita akan mengundang salah seorang dokter dari RSCM gitu ya, Bapak Ibu sekalian, untuk membahas tentang gimana sih puasa dan kesehatan nih. Sekaligus mungkin sama-sama kita bareng-bareng nyiapin Ramadan nih yang akan segera menyapa kita. Oke.
Jika Bapak Ibu berkenan, silakan support kami di sosial media, dan juga jika ingin berdonasi untuk proyek-proyek selanjutnya, silakan donasi ke rekening yang tertera di layar gitu ya, di BNI Syariah atas nama Muhammad Irsyad 06493 75961. Oke, dari saya selaku host dan juga moderator. Oh ya, jangan lupa subscribe dan juga follow Instagram kami ya di @pelitaquran.id dan channelnya di bit.ly/youtube-kpa. Di sana Bapak Ibu bisa melihat berbagai bahasan kita terkait dengan ayat-ayat kauniyah ya. Jadi semakin kita mencintai Al-Quran, tapi juga kita belajar banyak hal dari sana. Oke, sekian pemaparan dan juga sesi kajian kita pada hari ini. Semoga Bapak Ibu sama-sama belajar gitu ya. Kita semua sama-sama belajar satu hal yang baru. Saya akan tutup dengan hamdalah dan doa kafatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komunitas Pelita Al-Quran, terangi hidupmu dengan cahaya Al-Quran. Terima kasih.